Bang, sub for sub itu apa sih? Saling subscribe antar YouTuber pemula. Oh, emang diperbolehkan saling subscribe, bukannya dilarang oleh pihak YouTube. Kata siapa? Kata mereka, para YouTuber yang membahas atau memberikan tutorial YouTube. Berstatement boleh-boleh saja, jangankan hanya melarang. Bahkan bisa bilang saling subscribe itu haram. Halo semuanya, para YouTuber, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ayo kita masuk Ngawanggung Sobat Raja Langit Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Setiawan di channel Raja Langit, channel nomor 1 sharing YouTuber pemula. Di kesempatan kali ini, di video ini kita akan kembali sharing di seputaran YouTube. Karena ini tempat sharing ya, seperti biasa ngobrol santai sambil ngerokok, sambil ngopi, dan sekarang ini kita ada di suasana yang berbeda. Ini di outdoor lagi. Ini saya udah 2 hari tidak konten berhubung di sini cuaca hujan dan saya sekarang lagi ngonsep kontennya di outdoor. Nah, jadi kebetulan sekarang cuacanya agak cerah, tidak ada hujan untuk sore ini. Ini sore hari ya, cukup cerah, lumayan. Di belakang saya sekarang ini ada pohon bayam yang cukup tinggi ya. Ini saya di belakang rumah ya. Di sebelah depan sana saya menanam kunyit karena saya juga ada konten untuk pertaniannya. Lalu apa saja sekarang ya kita bahas, Bang? Santai dulu ya, kita ngopi dulu seperti biasa. Ini ada kopi, 1 gelas kopi, kita santai. Kita seruput dulu biar rileks, biar fresh ngobrolnya, sharingnya. Jadi biar tidak terlalu panjang lebar ke sana kemari ya. Kalau kita konten hanya ngikut-ngikut mod, ya kita nggak ada target. Nah, contoh nih saya nih, udah 2 hari, tambah-tambah cuaca kurang baik, jadi hujan terus, dan konsep saya lagi pingin di outdoor. Nah itulah kesalahan, masih salah satu kesalahan YouTuber pemula. Harusnya kan, apalagi ini kontennya konten sharing ya, sharing nggak usah terpaku di outdoor, hujan, hanya itu alasan klasik saja. Tapi saya lagi ngeriset nih. Kalau teman-teman tahu video-video yang sebelumnya, 4-5 video yang ke belakang, perbedaan background atau konsep ya. Ada beberapa perbedaan. Itu saya lagi riset. Ini baru saya 2 perbedaan, berarti 2 konsep ya. Ini ketiga konsep sama yang ini. Saya lagi meriset. Nanti hasilnya akan saya sampaikan lagi di video berikutnya. Buat kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan yang mau mampir dulu ke sana ya. Yang mau melanjutkan dulu sharing di sini, standby aja terus di sini. Kita sekarang akan ngobrol, akan sharing tentang sub for sub ya, atau saling subscribe. Sub for sub saat ini sebenarnya menjadi bumerang ya di antara para YouTuber pemula seperti saya ini ya. Karena kenapa? Karena di luar sana banyak banget yang membahas sub for sub para YouTuber besar ya, senior, yang memberikan materi-materi atau edukasi di seputaran YouTube. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, bahkan ada yang anti banget. Ada salah satu tutorial YouTube yang formal banget, tidak sepakat banget, tidak setuju banget dengan orang-orang yang mengakali algoritma. Dia benar-benar setia, kiblatnya algoritma ada ya. Next di video berikutnya kita bahas YouTuber mana saja yang pro sub for sub dan anti sub for sub. Halo Raja Langit, gimana ini untuk sub for sub? Kalau saya tidak munafik ya. Channel Raja Langit sendiri saat dulu pertama kali dibuat, karena masih kebingungan ya, apa yang harus dilakukan selain membuat video. Bahkan untuk mengenal algoritma atau mengenal analitik, mengenal dashboard, YouTube Studio aja, itu nggak paham. Ya akhirnya coba-coba mencari tahu apa yang harus dilakukan, ya ketemulah sub for sub lah. Sebelum terlanjur nih buat kalian ya, sub for sub atau saling subscribe itu bukan hanya dilarang oleh YouTube, bahayanya buat channel kita, bahkan bisa juga diharamkan. Kenapa? Karena nih diharamkan, garis bawah ya, jika kalian ini menggunakan cara saling subscribe-nya cara jadul. Betul, karena dulu saya juga pernah ikut ya di grup-grup saling subscribe, di grup-grup tambah tayang gitu kan, tambah jam tayang, itu saya pernah masuk dulu.
Ini channel Raja Langit pernah dulu masuk, tapi nggak banyak, cuma beberapa subscribe aja dapatnya. Video sebelumnya karena saya senggol tuh ya, yang hari ini kita dapat subscribe 15, besoknya hilang 10. Nah itu ya, kalau yang suka saling subscribe itu kan dia suka inbox ya, suka komentar di kolom komentar video orang. Saling kunjung yuk, saling subscribe yuk. Nah itu bahasa-bahasa ini bahaya nih ya. Jadi perlu dicatat sama YouTuber. Yuk saling subscribe, amanah. Ini mereka yang mengucapkan amanah-amanah ini akhirnya jadi aminah. Iya. Karena saya pikir dulu itu kan, wah seneng banget nih. Sehari dapat 10 subscribe misal gitu ya. Besoknya hilang 5. Ikutan lagi, dapat lagi 20. Besoknya hilang 12. Saya 3 kali merasa kehilangan, akhirnya saya cari-cari lagi tahu tuh. Cari tahu lagi ke channel-channel YouTuber yang membahas YouTube. Nah, ketemulah YouTuber yang melarang sub or sub. Ada juga YouTuber yang netral. Raja Langit gimana? Saat ini Raja Langit netral. Karena kenapa? Sub or sub masih bisa diperbolehkan, tapi dengan cara yang tertib pastinya. Jangan dengan cara menyediakan akun-akun bodong. Jadi akun-akun tumbal yang dipakai oleh mereka itu yang biasanya amanah-amanah tuh pret. Buat kalian yang belum terlanjur saat ini, kalau pengen ngajak saling dukung di era sekarang, apalagi sekarang mau 2023, algoritma YouTube itu banyak perubahan. Nggak usah mengkambing hitamkan amanah ya. Masalah amanah nggak amanah itu tergantung orangnya. Loh bang kok begitu? Berarti nggak boleh dong kita memakai kata-kata amanah. Bukan nggak boleh. Justru yang menggunakan kata-kata amanah ini terkontaminasi, terkotori sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seolah-olah menyalahkan kata amanah itu. Yang benar-benar amanah juga akhirnya jadi aminah. Nah disitulah letak haramnya gitu kan. Jadi mulai saat ini kita kalau mau saling subscribe, saling kunjung lah. Saling kunjungi dengan YouTuber-YouTuber pemula. Buat kalian yang dikunjungi oleh orang, atau kalian mengunjungi orang, jadi jangan mengharapkan instan. Jangan mengharapkan kunjung balik secara instan, apalagi meminta subscribe balik, itu nggak boleh. Kita nyari keikhlasan aja. Ketika kita berkunjung ke tempat orang, itu sebenarnya titik balik, sebenarnya jadi cerminan apa yang kita lakukan, maka itu yang akan kita dapatkan. Nah, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Contoh ini, saya nanam ini nih, nggak nanam sebenarnya ya, ini tumbuh sendiri, apalagi kalau ditanam. Ini nanam bayam, tumbuhnya ya bayam, nggak tumbuh cabai. Dan biasanya, kalau kita menanam suatu kebaikan itu, pasti akan tumbuh sisi-sisi negatifnya juga. Contohnya kita ini nanam nih bayam, pasti di pinggiran-pinggirannya itu akan tumbuh yang namanya rumput, ilalang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sengaja nanam rumput, jarang sekali bahkan tumbuh bayam. Kita di sawah, kalau nanam padi, udah pasti bakalan tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, nggak mungkin tumbuh padi. Nah, begitupun kita berbuat sesuatu di dunia YouTube ini. Jadi kalau kita kepingin dikunjungi dengan baik, kalau kita kepingin dapat dukungan baik, ya kita mengunjungi teman-teman juga dengan baik. Tontonlah videonya. Kalau yang durasinya hanya 5 menit, di bawah 10 menit, tonton durasi itu sampai tuntas. Gitu ya. Apalagi hanya 2-3 menit. Dan buat kalian, untuk para YouTuber pemula juga, jangan membuat video yang panjang-panjang. Pernah saya bahas di video ini nih, silahkan ya. Yang belum nonton ditonton dulu nih. Pernah saya bahas di situ. Yang pendek saja, di atas 1 menit, 1,5, 2 menit, 3 menit. Itu udah maksimal 3 menit buat pemula itu ya. Udah rekomendasi. Kenapa? Supaya orang tidak bosan untuk menonton. Tapi dulu. Jadi cara sub yang permanen itu nggak usah pakai kata-kata amanah. Yang penting kita komentar, meninggalkan jejak. Gitu. Setelah kita menonton, like videonya, komentar, subscribe. Atau subscribe dulu baru komentar. Contoh misalkan di video ini nih. Kalian like, subscribe, komentar.
tonton sampai habis kalau cuma 3 menit. Kalau misalkan dipilih tidak ada video yang rendah, tidak ada yang pendek, di atas 10, ya minimal sepertiganya atau sepertengahnya kita nonton. Likes dan komentar, subscribe. Jadi kita meninggalkan jejak di kolom komentar ini, dan kalian yang mendapatkan komentarnya di kolom komentar video kalian harus peka juga bahwa yang mensubscribe kita ini, yang mendukung kita, yang meninggalkan jejak di video kita ini adalah pemula, sama seperti kita masih membutuhkan dukungan. Dan itu tidak dilarang sama YouTube. Justru kita harus saling dukung. Dan jika kalian walaupun tidak di-subscribe balik, jangan baper. Gitu ya. Jadi jangan mau dibalas instan. Kalian berbuat baik kepada seseorang itu, jangan mengharapkan balik kebaikan dari orang tersebut. Ya dia buat balas budi, ya alhamdulillah, terima kasih. Walaupun dia tidak balas terhadap kita, apa yang telah kita lakukan, kebaikan kita ini akan digantikan berlipat ganda dari luaran sana. Kamu subscribe channel orang satu, dan orang tersebut misalkan tidak mensubscribe balik kamu, yang penting kamu ikhlas. Pasti kamu akan mendapatkan subscribe lebih dari 1000. Yakin itu. Percaya. Yang penting kamu subscribe orang tersebut, likes orang tersebut, video tersebut, channel tersebut dengan ikhlas. Gitu. Jadi jangan mengharapkan imbal balik dari orang tersebut. Dan ini jika diterapkan oleh banyak para YouTuber pemula, ini pasti akan cepat berkembang channelnya. Dan jika ada yang komentar di video-video saya selalu memaksimalkan waktu untuk mengunjungi balik siapapun itu channelnya. Pasti saya kunjungi. Itu ya. Kalau notifikasinya terlihat atau yang tidak tertumpuk. Kadang-kadang saya juga suka sortir lagi kalau lagi ada waktu. Takutnya misalkan ada yang keselip, ada yang tertumpuk. Baik loper maupun hater, saya selalu mengunjungi balik. Saya tonton balik video-video mereka. Saya komen di video mereka. Jadi begitu ya, untuk saling subscribe versi Raja Langit. Ya mungkin buat teman-teman yang lain mungkin juga punya versi lain gitu. Yang tidak boleh itu pakai akun tumbal, subscribe, dan pilih-pilih topik, pilih-pilih nice. Nggak usah pilih-pilih topik. Kita mau mendukung itu nggak usah satu topik. Misalkan kita topiknya tani nih, katanya nggak boleh subscribe tukang dagang. Atau nggak boleh subscribe channel musik yang dangdutan, nggak boleh. Pret. Algoritma YouTube tuh nggak seperti itu. Ini pengalaman saya ya. Makanya saya juga ini lagi pindah-pindah suasana, pindah background, ini saya lagi riset. Kita nge-YouTube itu ibarat kita hidup di muka bumi ini, punya aktivitas atau punya bisnis. Atau yang lebih spesifiknya pedagang aja lah. Ya. Sebenarnya sih tidak terpaku ke pedagang, mau petani, mau nelayan, siapapun itu bisa diumpamakan. Misal saya petani nih, kayak gini nih. Petani nih, ini bukan bicara YouTube ya, kita perumpamaan. Kita petani nih. Apakah kehidupan kita ini akan terpaku selalu selamanya setiap hari dengan bertani, bercocok tanam di kebun? Ayo kita masuk Mawangkung Sobat Raja Langit Podcast.